Oke, karena di sini sudah, masuk, beberapa Bapak Ibu peserta di ruang Zoom meeting ini, mungkin nanti akan masuk lagi, tapi, mulai sekarang saya buka dulu acara pada hari ini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9.16, eee, maka saya akan membuka acara hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberitahu beberapa hal terkait agenda pelatihan, terutama untuk hari ketiga, hari terakhir. Pada poin yang pertama, kepada Bapak Ibu peserta dimohon untuk, menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk link-nya ada di kolom chat box, akan akan kami sertakan di kolom chat box atau bisa dicek melalui Google Classroom. Tidak lupa juga saya himbau kepada Bapak Ibu peserta untuk menyalakan video dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika diminta untuk menyalakannya. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, nanti kita akan ada sesi pelatihan, jadi dimohon untuk partisipasinya. Lalu yang ketiga, terkait link absensi atau daftar hadir, seperti biasa, akan dibagikan di kolom chat box pada akhir setiap meeting. Jadi dimohon kepada para Bapak Ibu peserta untuk mengikuti agenda setiap meeting sampai akhir waktu yang ditentukan untuk dapat mengisi daftar hadir. Terkait e-sertifikat, akan kami berikan setelah agenda acara ini selesai, secepatnya karena masih dalam pengerjaan dan juga kami perlu menimbang beberapa poin terkait keaktifan Bapak Ibu peserta. Oke. Akan saya buka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Noval selaku pewara pada pelatihan Telepon Conversation in English untuk tenaga kependidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebagai informasi, pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan sekarang hari ini adalah hari terakhir, yaitu pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021. Tidak lupa juga saya himbau kepada Bapak Ibu peserta untuk selalu memantau Google Classroom yang tersedia untuk mengetahui informasi terkait materi-materi yang telah kami berikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke agenda inti, yaitu agenda pelatihan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan perkenalan singkat tentang pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Imas Wahyu Agustina, MPD, yang merupakan dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta. Oke, mari kita masuk ke agenda inti pada hari ini, yaitu agenda pelatihan yang akan dipandu oleh Ibu Imas Wahyu Agustina. Kepada Ibu Imas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yazid. Terima kasih Bapak Ibu telah setia bersama kami untuk tetap datang pada hari Sabtu ini. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun hari ini hari terakhir, weekend pula. Tetap semangat semuanya ya. Oke, hari ini rencananya ya Bu, hari ini kita walaupun hari terakhir, tapi bukan berarti nanti pelajaran atau belajar bahasa Inggrisnya terakhir ya Bapak Ibu. Semoga masih bisa berlanjut di hari-hari selanjutnya. Oke, izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Belum Bu Imas. Belum. Oh, belum. Udah. Sudah. Baru. Sedang progres ya. Makasih Bu Leni. Udah. Oke, di hari seperti yang kita ketahui,
Sebentar saya slideshow ya. Oke, seperti yang kita ketahui hari pertama kita sudah belajar bagaimana making a telephone call. Lalu hari kedua adalah sebentar ini. Kecil banget ya suaranya. Oh ya, kecil. Sebentar. Apakah sudah lebih jelas, Ibu? Sudah. Oke. Baik, pada hari pertama kita belajar how to make a phone call. Lalu ada juga how to answer the phone and then how to deal with wrong numbers. Hari kedua kita belajar tentang how to ask for confirmation and how to ask for repetition, itu termasuk ya. Lalu how to transfer a call. Lalu hari ketiga ini kita akan fokus pada how to leave and take a message. How to leave and take a message. Oke, sebelum kita masuk kepada intinya ini, saya akan bertanya beberapa hal. Ini dia. Jadi saya ada 5 kalimat di sini, namun ini saya belum beri tanda dia fungsinya untuk apa ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu dibaca sebentar kalimatnya, nanti bantu saya menjawab. Kira-kira nomor 1 apakah to identify yourself atau to offer help? Boleh saya sebutkan salah satu namanya ya? Oke, untuk yang nomor 1, Ibu Heni, boleh tolong dibantu nomor 1 apa Ibu jawabannya? Sudah keluar, maaf, ternyata keklik ya. Ini may I help you is used when you want to offer some help. Kalau ingin menawarkan bantuan, then you can say may I help you. Lalu yang kedua kita cek ya, parakana nomor 2 ini fungsinya untuk apa Pak? Nomor 2 ya. Could you repeat Could you? itu untuk ask for repetition. Ask for repetition. That's right, ask for repetition. Jadi sebetulnya kata repeat, repetition itu kan satu kata yang sama sebetulnya, hanya dia berbeda bentuk, yang satu kata kerja, satu kata benda. Jadi could you repeat that, itu to ask for repetition. Could you repeat that? Oke, lalu yang ketiga ya, Ibu Rintia. Nomor 3, kira-kira jawabannya apa Ibu? State the problem. State the problem, let us see. Yes, that's right, to state the problem. Ini karena masalah kita mau bilang, saya ada masalah nih, nggak kedengeran namanya, nggak kedengeran suaranya. Itu kan kita sedang memberitahu ada masalah loh kita di sini mengalami kendala. Salah satunya, I didn't catch your name, I didn't catch your number. Itu jadi bisa bagian name-nya tinggal diganti dengan apa sih yang nggak kedengeran tadi yang disebutin. Oke, selanjutnya boleh saya minta Ibu Siti. Ibu Siti ada? Iya, ada. Oke, silakan nomor 4. Kira-kira apa ini jawabannya? Kayaknya yang A itu. Identify yourself. Oke, kita cek ya apakah ini digunakan untuk identifying yourself. Ternyata bukan itu. I'm calling to ask about. Ini sebetulnya belum keluar ya, tapi sebetulnya intinya adalah I'm calling to ask about, nih menyatakan tujuannya. Saya mau nelpon, mau ngapain sih? Oke, kalau untuk identify yourself, saya tanya yang lain ya. Coba Bapak Ibu, kalau mau identify yourself, kalimat apa sih yang digunakan? Mbak Ida. Mbak Ida. Iya, halo Bu. Kalau mau identify yourself, kalimatnya apa yang bisa diucapkan? Ini kita ingin kalimatnya ya, identitas itu ya berarti ya? Iya betul. Identitas. Misalnya kita mau ya gimana? Mau mengetahui identitas seseorang. Ketika kita mau memberitahu identitas kita. Oh, mau memberitahu identitas kita. Ya. Apa Bu? Aku bingung Bu. Oke, kita tanya yang lain ya. Ada yang sudah ada ide belum? Ibu Wiwi. Ya Bu. I'm Wiwi from MIPA. Oke, thank you. I'm Wiwi from MIPA. Jadi kalau Mbak Ida mau identify yourself, gimana Mbak Ida? Mbak Ida. Bentar Bu, bentar. Ini lagi
Bentar, bentar. Lagi ini dulu ya, sebentar. Berarti kita pas dulu ya. Gimana kalau saya beralih ke Ibu Hirmawati? Ibu Hirmawati. Oke, bisa tolong dibantu untuk nomor 5. Ini nomor 5, I'll try to connect you to. Ini berfungsi untuk menyatakan apa? Yes, ma'am. Identify yourself ya. Yang nomor 5, Ibu. Nomor 5, I'll try to connect you to here. Iya, betul. Ya, oke. State for purpose. Maaf, Ibu boleh diulang lagi suaranya kurang jelas. State purpose bukan, Bu? State purpose. Oke. Ya. Pilihannya ask for detail sama transferring a call, Ibu. Pilihannya ask for details atau transferring a call. Ask for details, state purpose. Atau transferring a call, itu dia AB-nya. Ask for details, I try to connect you to here. Oke, kita cek ya apakah I'll try to connect you to her. Ternyata transfer the call, Ibu. I'll try to connect you. I'll try to put you through. I'll put you through. I'll connect you. Itu digunakan untuk transferring a call. Memindahkan telepon dari Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan, saya akan memberikan ke dekan nih. Berarti Bapak Ibu bisa mengucapkan, I'll try to connect you. I'll try to put through. Atau I'll put you through saja boleh, I'll connect you to juga boleh. Begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi secara keseluruhan dialognya. Kita akan merujuk kepada ini. Ada satu dialog tapi dia tidak lengkap. Kita coba dulu ya. Mbak Sony, yang nomor 1, kira-kira jawabannya apa Mbak Sony? Ya Ibu, bentar Bu. Di nomor 1 Ibu ya, Div Studio, good morning. How can I help you? Ya Bu, bukan Bu. That's right. Iya betul, how can I help you itu salah satu jawabannya. Thank you Mbak Sony, benar banget. Selain how can I help you bisa yang lain, tapi how can I help you itu salah satu yang paling sering dipakai. Thank you Mbak Sony. Nomor 2. Ini maaf saya tidak bisa baca namanya karena tulisannya GHA Corner. Siapakah ini? Bu Yayu, Bu Mas. Oh, Bu Yayu. Oke, Bu Yayu. Yang ganti nama tadi, soalnya device-nya ganti. Oh, I see. Ternyata mengganti. Oke. Bu Yayu, gimana kalau nomor 2 ini? Jawabannya apa ya, Bu? This is Agnes Monica from Agnesius. Lalu kalimat apa yang bisa diucapkan di bagian nomor 2? Itu minta disambungkan ya? That's right, betul. Minta disambungkan. Disambungkan tapi saya nggak bisa ngomong. Gimana ini? Saya kasih kata kuncinya ya. Depannya bisa menggunakan can atau could. Atau may. Could you help me menyambungkan ke Mrs. Eri? Oke, saya kasih kata kunci keduanya, Bu. Kalau Ibu menggunakan kata may, berarti belakangnya ada kata speak. Bu Mas, kecil suaranya. Ada kata speak-nya, Bu. Ada kata sit-nya. Speak, ya. Speak. Speak, ya. Speak itu apa? Speak. Oke, kita tanya yang lain dulu ya, Bu Yayu. Nanti kita balik ke Ibu Yayu lagi. Pak Renaldi. Pak Renaldi. Pak Renaldi. Pak Renaldi belum ada respons ya. Kita ganti ke yang lain. Ini seperti akan balik lagi ke yang Bu Mas, speak, tadi speak. Iya betul, Bu Yayu sudah tahu jawabannya. Stick apaan ya stick gitu ya? Speak.
Oh ya, Wima, sorry. Can I speak to Mr. Eric Nam in production? Yes, that's right. Akhirnya ketemu juga. Can I Soalnya speak suaranya to- ini sudah saya Mbak Ayu cari contekan Mbak Ayu. sudah saya fullin full sampai habis tuh suaranya tetap aja kecil nih. Device saya asik deh. Jadi apakah dengar saya stick ya? Sorry. Thank you. Asik ya. Ya, no problem Bu Yayu. Tapi thank you sudah menemukan jawaban yang sesuai ya Bu Yayu. Ya. Kita akan berlanjut ke nomor 3. Balik lagi nih ke nomor 1. Boleh saya minta ke Pak Rakana. Ya. Pak Rakana nomor 3. Oke. Baca lengkap dulu boleh baru jawabannya. Iya, boleh tentu. Excuse me, ma'am. I didn't catch your name. Could you once again repeat? Again, please? Oh, oke. Hampir betul Bapak, ada kata again yang 2 kali disebut. Oh iya, 2 kali. Could you repeat that please? Could you repeat that please? Itu sudah Again, cukup please. Bapak. Yeah. Could you repeat that please? Itu saja, boleh. Could you repeat that please? Boleh, atau bisa juga could you repeat your name? Tapi kalau misalnya mau umum saja, could you repeat that please? Atau could you repeat your name please? Bisa diganti yang lain juga. Could you repeat your address please? Could you repeat your number please? Gitu ya. Oke. Oke, thank you pasangan Rakana. Lalu kita ke nomor 4, Ibu Heni. Ibu Heni. Ya. Oke, bagaimana dengan nomor 4? Alright, Miss Monica. Wait a minute. Hampir betul. Or hold a second. Bukan juga. Kalau dilihat dari jawabannya, I promise. Sorry. I promise to call him. What is it about? Yes, boleh. What is it about? Thank you, Bu Heni. Ternyata sudah menemukan frase yang lebih pendek dari yang kemarin. Itu boleh banget. What is it about? Atau may I know what it is about? Dua-duanya boleh ya, Bapak Ibu. Thank you, Bu Heni. Lalu kita ke nomor terakhir. Boleh ke Mbak Soni lagi, nomor 5. Tadi Ibu, siapa ya? Oke, nomor 5, Mbak Soni. I see, please hold a moment. Thank you kali Bu jawabannya. Bukan? Bukan thank you, sebelum thank you. Ini ada di materi Pawayan kemarin. I see, please hold a moment. Sorry to have bothered you. Oh, bukan. Apa ya? Bukan gitu. Saya kasih kuncinya ya. Ini dia mau transfer a call. Transfer a call. Please hold a moment. Bentar, Bu. Kata kuncinya bisa menggunakan connect atau through, put through. Bentar ya, Bu. I will put. Iya, Bu ya? Can you repeat that, Mbak Soni? Nggak terlalu kedengeran suaranya. I will put ya, Bu? Apa I will put? Iya. I will put. Iya, Bu ya? Ya, I will put. Kurang sedikit lagi. I will put. Bentar, Bu. I will put. 2 kata lagi. For you. I will put you through. You-nya betul, tapi for-nya ganti dengan through. I will put. I'll put you through. I'll put you through. Atau kalau susah kalimatnya I'll connect you. I'll connect you. Yes, itu lebih gampang ya, I'll connect you. Ya. Jadi sebetulnya sih untuk I'll connect you.
I'll connect you itu lebih gampang. Sebetulnya dalam telepon yang umum dalam bahasa Inggris menggunakan I'll put you through, itu yang paling pakem banget. Tapi in case untuk negara tertentu, pelafalannya akan susah ketika harus menyebutkan I'll put you through. Through itu agak susah ya. Jadi boleh diganti dengan I'll connect you, karena itu juga artinya sama dan bisa diterima secara umum juga. I'll connect you. Oke, thank you Mbak Sony. Sama-sama Ibu. Oke, sekarang kita ke sini. Ini saya ada video, tapi saya belum tahu nih akan bisa di-play. Sepertinya ada. Saya skip aja videonya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek di link ini. Link ini juga nanti akan kami berikan either di Google Classroom atau di WhatsApp. Nanti kita lihat ya untuk pelengkapan materinya nanti. Akan diberikan linknya. Saya skip saja ya Bapak Ibu. Oke, jadi wait, ada yang kelewat di sini. Oke. Jadi kan topik kita tadi how to live and take a message. Jadi kalau dari contoh yang pertama, hari pertama dan hari kedua, itu kan orangnya belum ketahuan ada atau tidak. Jadi ditelepon, diterima. Hanya sebatas itu di hari pertama. Lalu hari kedua ditelepon, diterima, dan disambungkan. Belum ketahuan orangnya ada atau tidak. Kalau orangnya ada, selesailah tugas yang menerima telepon. Tidak ada follow up-nya. Nah, akan ada follow up ketika ternyata Bapak menerima telepon, lalu menyambungkan kepada yang diminta, ternyata orangnya tidak ada. Atau dari awal memang sudah tahu, wah ibu dekan, bapak dekan sedang tidak ada nih. Saya harus memberitahu yang nelpon kan, orangnya nggak ada. Nah itu nanti kita yang akan kita pelajari hari ini tuh seperti itu. Ketika orang nggak ada, kita ngomongnya apa ya? Ini yang sedang Bapak Ibu lihat dalam slide ini ada hubungannya dengan di video. Jadi nanti di video ada keterangannya ketika orang itu yang menelpon ingin meninggalkan pesan. Ketika yang menelpon ingin meninggalkan pesan, berarti Bapak Ibu yang menerima telepon kan tidak perlu memikirkan expression-nya kan. Tapi ketika tidak disebutkan oleh si penelpon ingin meninggalkan pesan, lalu saya harus bagaimana ya? Saya terima telepon, orangnya cuma bilang mau ngomong sama ini, tapi orangnya nggak ada, lalu orangnya diem aja. Kita kan nggak mungkin diem aja kan, pasti kita ada follow up-nya. Yang nelpon, yang angkat telepon harus ada follow up-nya. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari, gimana caranya memancing penelpon, menanyakan apakah mereka ingin meninggalkan pesan atau tidak. Oke, untuk dialog ini, saya mau minta tolong sebagai contoh dulu ya. Boleh saya minta tolong Yazid dulu? Yes, ma'am. Oke, Yazid. Yazid tolong bantu ya, Yazid mau jadi Ralin atau Agnes? Saya jadi Ralin Syah aja dulu. Oke, thank you. Bapak Ibu, saya akan mulai dialognya. Tunggu sebentar. Dive Studio, good morning. May I help you? Saya Ralin apa Agnes? Sorry, you are Ralin ya? Oke, let's start. Oke, saya You mulai can ya. start. Dive Studios, good morning. May I help you? This is Agnes Monica from Agnesius. Is Mr. Eric Nam in production available? I'm sorry, ma'am. Mr. Nam is in a meeting right now. Do you want to leave a message? Yes, please. Tell him I'll call back later to talk about the budget of our project. All right, ma'am. Pardon me? Did you say you are from Agnesius? That's right. Well, not. I'll make sure he gets your message. Thanks for your help. My pleasure. Oke, sekali lagi ya, Yazid, kita bertukar peran. Oke, let me start ya. Dive Studio, good morning. May I help you? This is Agnes Monica from Agnesius. Is Mr. Eric Nam in production available? I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Mr. Nam is in a meeting right now. Do you want to leave a message? Yes, please. Tell him I'll call back later to talk about the budget of our project. All right, ma'am. Pardon me. Did you say you are from Agnesius? That's right. Well noted. I'll make sure he gets your message.
Thanks for your help. My pleasure. Oke, that's it. Saya akan minta satu orang peserta untuk membantu saya sekarang ya. Boleh dengan Ibu Wiwi? Ya, Bu Mas. Oke, Ibu Wiwi, ayo kita coba dialognya. Ibu Wiwi mau jadi Ralinsyah atau Agnes Monica? Ralinsyah aja. Oke, thank you. Silakan dimulai, Ibu Wiwi. Dev Studios, good morning. May I help you? This is Agnes Monica from Agnesius. Is Mr. Eric Nam in production available? I'm sorry, ma'am. Mr. Nam is in a meeting right now. Do you want to leave a message? Yes, please. Tell him I'll call back later to talk about the budget of our project. All right, ma'am. Pardon me. Did you say you are from Agnesius? That's right. Well, not. I'll make sure he gets your message. Thanks for your help. My pleasure. Oke, thank you, Ibu Wiwi. Sudah bagus ya, Bu Wiwi? Welcome, Bu Imas. Oke. Sekarang Thank you, kita Bu minta Imas. Sure. Sangat banyak perkembangannya ya, Bu Wiwi ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Bu Yayu, boleh bantuannya Ibu Yayu? Oke, Bu Imas. Dan Pak Renaldi. Pak Renaldi ada? Pak Renaldi ada? Iya, Bu. Oke, silakan Ibu Yayu dengan Pak Renaldi. Saya Ralinsyah ya, Pak Renaldi. Iya, Bu. Dev Studios, good morning. May I help you? This is Agnes Monica from Agnesius. Is Mr. Eric Nam in production available? I'm sorry, ma'am. Mr. Nam is in a meeting right now. Do you want to leave a message? Yes, please. Tell him I'll call back later to talk about the budget of our project. All right, ma'am. Pardon me? Did you say you are from Agnesius? That's right. Well, not. I'll make sure he gets your message. Thanks for your help. My pleasure. Oke, thank you Bu Yayu dan Pak Renaldi. Untuk pronunciation-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Sekarang kita akan bahas expression-nya dulu. Karena topik kita tentang living and taking a message. Nah, kalau dari dialog ini, kalimat yang manakah yang menandakan saya mau ninggalin pesan atau apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Nah, kalimat yang seperti itu yang di bagian mana? Boleh tolong dibantu? Yang do you want to leave a message, Bu? Iya, that's right Pak Renaldi. Thank you. Yes. Ketika kita ingin menawarkan untuk penelpon mau ninggalin pesan nggak? Kita bisa bilang, do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Itu ya. Itu kalimat yang paling standar. Ada kalimat lain yang mirip dengan itu. Kita akan latihan di slide selanjutnya nanti ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Nah, ketika kita tahu orangnya itu nggak ada. Kalau kita tahu orang yang nggak ada, kita harus memberitahu kepada penelpon kan, menginformasikan. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ketika kita tahu bahwa yang ditelepon itu, orang yang akan dihubungkan itu ternyata tidak ada dengan alasan apapun. Kalimat paling standar adalah yang ini. Tunggu sebentar, ini belum keluar. Jadi kalimat yang paling standar yang bisa digunakan adalah he's not available right now. He's not available right now. Itu yang paling gampang diucapkan. Oke. He's not available right now. His-nya bisa diganti dengan she's not available right now. He is itu untuk laki-laki, she's untuk perempuan. Jadi kalau ibu deh kan berarti she's not available right now. Kalau bapak deh kan berarti he's not available right now. Available. Lalu yang kalimat kedua adalah he's not in the office right now. He's not in the office right now. He's not
in the office right now. In the office. He's not in the office today. Lalu kalimat yang ketiga, she's not at her desk at the moment. She's not at her desk at the moment. She's not at her desk at the moment. Di antara tiga ini, Bapak Ibu silakan pilih mana yang lebih gampang diucapkan, mana yang lebih mudah untuk lidah Bapak Ibu mengikuti. Ini untuk pernyataan yang umum saja. Kalau kita mau beritahu ada alasannya, ini dia. Atau ketika ditanya, oh orangnya not available, lagi ngapain, kemana? Nah itu jawabannya bisa ini. Jadi untuk jawaban 1A itu paling standar dasar untuk memberitahu bahwa orangnya nggak ada. Untuk yang 1B receiver ini adalah keterangan tambahan. Bisa diberikan, bisa juga tidak diberikan. Atau ternyata callernya nanya, berarti jawabannya menggunakan ini. Mr. Nam is in a meeting right now. Mr. Nam is in a meeting right now. Atau menggunakan yang kedua, kalau kita sudah tahu, ternyata ini lunch time, kok ada yang nelpon, orangnya nggak ada. Then you can say, he's out for lunch. He's out for lunch. He's out for lunch. Oke, selanjutnya, ini mungkin akan agak susah nih. Leave artinya cuti ya Bapak Ibu. Kalau memang ternyata orang dicari sedang cuti 1 atau 2 hari, artinya adalah, terutama untuk 2 hari ya, kalau 2 hari orangnya cuti, berarti kan penelpon harus kita kasih tahu, nggak usah nelpon lagi besok, orangnya pasti nggak ada. Then you can say, he's currently on a leave. He's currently on a leave. Orangnya sekarang sedang cuti. He's currently on a leave. Lalu yang terakhir, he's on a business trip this week. He's on a business trip this week. Oke, kita lanjut ke yang ini. Kalau ternyata sebetulnya orangnya ada, tapi tidak bisa angkat telepon, berarti tidak bisa dikoneksikan, tidak bisa disambungkan teleponnya. Bisa menggunakan, sorry, the line is busy. Sorry, the line is busy. Atau yang kedua, I'm afraid the line is engaged. I'm afraid the line is engaged. Yang paling mudah tentu yang nomor pertama ya. Sorry, the line is busy. Tapi just in case Bapak Ibu mendengar ada orang yang di Bapak Ibu telepon ternyata mengucapkannya engage. Engage apa nih? Engage tunangan loh sebetulnya. Sebetulnya itu bisa jadi mengikat. Teleponnya terikat dengan yang lain sehingga saya nggak bisa masuk di antara ikatan tersebut ya. Gitu sepertinya ya. I'm afraid the line is engaged. Artinya tidak bisa disambungkan. Lanjut. Kalau kita sudah memberitahu he's not available right now. Nah, sekarang kita tanya mau meninggalkan pesan atau tidak. Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Kalau mau dicepatin, do you wanna leave a message? Do you wanna leave a message? Do you wanna leave a message? Itu terdengar lebih fluent kalau menggunakan kata do you wanna leave a message? Do you wanna leave a message? Kata want to menjadi wanna. Do you wanna leave a message? Atau do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Lalu yang kedua, would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Would-nya, L-nya tidak perlu diucapkan. Would you like to leave a message? Would you? Would you like? Would you like to leave a message? Lalu yang terakhir, can I take a message? Can I take a message? Can I take a message? Itu dia. Lalu bagaimana responsnya? Jika Bapak Ibu ternyata yang menelpon, terus orangnya nggak ada, saya ngeresponnya gimana caranya? Ada dua, mau ninggalin message atau enggak? Kan pilihannya terserah si callernya kan. Kalau memang ingin meninggalkan pesan, silakan menggunakan kata yes please, lalu sebutkan pesannya. Atau bisa juga dengan kalimat pendahulunya, yes please, lalu tell him or her that, tell him that, lalu isi pesannya. Yes please, could you tell her that? Would you please ask him to? Diikuti oleh kalimatnya. Misalnya, Bapak ternyata yang menelpon orangnya pangkatnya lebih tinggi. Jadi dia akan minta si orang yang menerima untuk menelpon balik. Berarti bisa jadi gini, would you please ask him to call me back? Would you please call him
would you please ask him to call me back? Jadi minta supaya orang yang dikoneksiin, yang tidak ada itu untuk menelpon balik. Would you please ask him to call me back? Si telepon penelpon minta dia telepon balik nanti kalau orangnya sudah ada. Atau misalnya mau meninggalkan pesan yang lain, misalnya sudah mengirim email. Could you please tell her that I've sent the email already? Jadi ketika pesannya, bisa jadi kan ketika di email, orangnya nggak sadar nih, nggak ngecek email, nggak tahu. Nah, untuk mengkonfirmasi, bisa menelpon kan? Could you please tell her that I've sent the email? Gitu. Lalu, kalau tidak mau meninggalkan pesan, responnya bisa no thanks, I'll call back. Artinya penelponnya akan menelpon lagi nanti. No thanks, I'll call back. Atau no thanks saja ternyata orangnya nggak berencana menelpon balik atau belum tahu akan telepon balik atau enggak. Ya berarti akan no thanks saja. Atau bisa juga langsung, can I call you back later? Can I call you back later? Later. Can I call you back later? Itu dia. Kalau mau lebih spesifik lagi, untuk menanya, saya mau nelpon lagi, saya telepon balik lagi nanti, tapi kapan adanya, kapan bisanya. Jadi, reviewsnya bisa melengkapi dengan, no thanks, I'll call back later. But do you know when he will be available? Atau yang lain, can I call back later? Do you know when he will be back? Itu bisa digabungkan kalimatnya. Jika memang mau specific time. Misalnya saya tetap harus menelpon nih hari ini, tapi daripada nanti saya telepon lagi orang yang nggak ada lagi, ternyata meetingnya selesainya sore, mendingan ditanya kan, can I call you back later? Do you know when he will be back? Akan lebih enak kalau memang ternyata orangnya yang dicari baru selesai rapat jam 3. Berarti kan akan lebih mudah dia untuk mencari waktu yang pas, bisa menelpon setengah 4 atau jam 4. Ketimbang nanti nggak tahu jam berapa, dia telepon lagi jam 1 kan. Oke, selanjutnya ini adalah pengulangan materi pawayan kemarin. Karena kan meninggalkan pesan. Kalau sudah jelas, selesai. Tapi kalau nggak jelas gimana? Bisa menggunakan ekspresi yang kemarin diajarkan pawayan. I'm sorry, excuse me, pardon me, the line is bad. Can you say that again, please? Excuse me, I didn't catch that. Could you repeat that, please? Pardon me, I cannot hear you very well. Could you speak up a little bit? Atau kalau memang sudah tahu, tadi kayaknya ngomongnya ini deh, kayak tadi ya Agnesius kan. Did you say, I'm sorry, ma'am? Did you say you are from Agnesius? Jadi yang frase terakhir bisa digunakan ketika Bapak Ibu sebetulnya mendengar, tapi ingin memastikan, benar nggak sih yang saya dengar tadi barusan? Jadi bisa menggunakan did you say. Bisa dipilih salah satu yang paling mudah. Misalnya, could you repeat that? Yang tadi kita udah ulang ya. Could you repeat that, please? Lalu, ketika ada yang meminta mengulang, ini bukan ekspresi ya, tapi ini adalah tips. Jadi ketika diminta mengulang, bagaimana sih harus mengulangnya? Nah, yang akan mengulang, saya beri tanda color ya. Yang harus mengulang, itu harus untuk kedua kalinya berbicara lebih pelan, lebih perlahan, lalu lebih natural. Misalnya jangan dengan aksennya diperjelas. Terusnya jangan terlalu cepat kalau memang suaranya. Kalau memang berbicaranya biasanya cepat, diperlambat. Lalu articulate the words clearly, maksudnya diucapkan kata-katanya. Karena memang ada beberapa orang yang ketika ngomong suaranya seperti menggumam. Karena seperti itu. Nah, suaranya jangan seperti itu, tapi can I speak to, atau menyebutkan namanya Ibu Liliana, itu mungkin nggak kedengeran karena suaranya artikulasinya tidak terlalu jelas. Nah, silakan ketika mengulang diperjelas Ibu Liliana. Jadi suaranya lebih perlahan dan artikulasinya diperjelas. Ketika harus mengulang nomor atau spelling, bisa dilakukan per informasi atau per digit, per huruf. Misalnya mau mengulang nomor telepon, berarti harus diulang satu persatu. 0856 0
1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Jadi di a bit itu satu per satu, letter by letter atau number by number. Lalu yang menerima telepon bagaimana? Bukan berarti diem aja. Nah, yang menerima telepon ketika minta mengulang, berarti harus siap-siap dengan note-nya atau pen-nya atau apapun itu, kertas misalnya. Karena kan kalau sudah diulang sekali, kalau memang jaringannya buruk, silakan minta diulang lagi. Tapi kalau jaringannya tidak terlalu buruk kan bisa langsung dicatat. Lalu yang dicatat apa saja ketika mencatat pesan? Yang ketika mencatat pesan, pertama catat dulu itu teleponnya pada tanggal atau jam berapa untuk memastikan bahwa pesan tersebut masih berlaku nggak besok atau besokannya lagi. Karena kalau tidak dicatat tanggal dan waktunya, ternyata Bapak Ibu menemukan kertasnya 1 minggu kemudian. Ah, ini pesan kapan ya? Nah, kan jadinya nggak tahu ini sudah lama atau baru. Karena itulah ketika mencatat pesan, catat dulu tanggal teleponnya, lalu waktu menelponnya, jika memang dibutuhkan. Kalau ternyata ada selisih waktu yang dibutuhkan. Lalu namanya, unitnya, atau company-nya, atau institusinya. Lalu phone number jika memang dibutuhkan untuk menelpon balik. Karena siapa tahu ternyata yang mau dihubungkan itu ternyata tidak punya nomor teleponnya. Just in case, jadi perlu diminta nomor teleponnya. Lalu detail dari message-nya. Message-nya itu apa? Apakah ingin ditelepon balik, minta ditelepon balik, atau mau memberitahu bahwa let's say sudah ngirim email atau pesanannya kenapa? Misalnya antar perusahaan atau antar unit, saya pesan berkas ini. Sudah dikirim atau belum, atau ternyata berkas ini ada, berkas ini tidak ada. Berarti kan harus dicatat kan, berkas ini ada, berkas ini tidak ada. Lalu tips yang terakhir adalah silakan dikonfirmasi atau diverifikasi message-nya. Jadi tidak apa-apa ketika callernya bilang my telephone number is 085611221223. Lalu yang menerima telepon bisa mengulang, okay sir, let me repeat that. It's 085611221223. Jadi boleh dikonfirmasi lagi. Nah, ketika semua message-nya sudah selesai, receiver atau penerima telepon bisa merespon dengan menggunakan kata-kata ini. Alright, atau well noted. Alright, well noted. Atau untuk yang lebih informal, got it. Got it untuk informal. Misalnya sesama unit aja tuh sudah kenal, nggak apa-apa bilang aja got it. Untuk percakapan non formal yang lain dengan teman juga bisa got it. Oke, got it. Alright atau well noted untuk yang lebih formal ya. Lanjut, kita harus memastikan bahwa saya akan hubungkan ini kepada orangnya. Saya akan sampaikan pesannya kepada orangnya. Yang bisa diucapkan adalah ini. Kata kuncinya di bagian depan, kata di belakangnya adalah kata kunci lainnya, kata kunci tambahan. Saya bacakan untuk nomor 1, I'll make sure she gets your message. I'll make sure she gets your message. I'll make sure she gets your message. Yang kedua, I'll give him the message. I'll give him the message. Itu saja cukup. I'll give him the message. Kalau mau ditambahkan, when he gets out of the meeting. Tapi kalau mau dipotong di I'll give him the message, itu boleh. I'll give him the message. Selesai. Yang ketiga juga sama, boleh dipotong. I'll pass that on to him. I'll pass that on to him. I'll pass that on to her. Potong di situ saja. Atau boleh dilanjutkan. I'll pass that on to him as soon as I see him. I'll pass that on to her as soon as I see her. As soon as I see her. As soon as I see her. Kalau mau dipotong, silakan dipotong sampai dengan him atau her. Lalu yang terakhir, I'll get him to call you. Kalau memang harus diminta telepon ya. Jadi si penelpon minta ditelepon balik. Jadi responnya adalah I'll get him to call you. I'll get him to call you. I'll get her to call you. Sudah sampai situ? Atau ditambahkan dengan as soon as he gets back. Untuk bagian belakangnya boleh silakan diganti-ganti ya, dibongkar pasang ini. Misalnya bisa menggunakan I'll pass that on to him as soon as he gets back. I'll pass that on to him as soon as he gets back. Atau yang atas,
I'll give him the message as soon as I see him. Boleh. Jadi ini sebetulnya dua klausa dalam istilah bahasa ya, dua klausa yang nanti bisa dibongkar pasang, dipasangkan dengan yang lain. I'll give him the message as soon as he gets back. I'll give him the message as soon as I see him, itu boleh. Tapi kalau susah mengucapkannya, silakan ambil klausa yang di bagian awalnya saja. Oke. Saya akan minta beberapa, tunggu sebentar ya, kita Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, ini saya akan memberitahukan clue untuk dialog. Ini dia. Nanti mohon maaf sekali hari ini Pak Wayan tidak bisa hadir karena akan harus pergi keluar kota mendampingi adiknya, sedang ada persiapan sidang. Jadi hari ini akan di coaching atau akan dilatih oleh saya dan Yazid nanti ya. Yazid nanti tolong bantuannya untuk ekspresinya bisa digunakan slide-nya ya supaya nanti lebih mudah, lalu nanti masuk ke dialog yang ini, potongan dialog. Akan saya berikan contohnya dulu ya Bapak Ibu. Boleh saya minta bantuan salah satu dari Bapak Ibu ya. Pak Rakana. Pak Rakana, boleh saya minta tolong? Oke. Sebentar. Oke. Pak Rakana mau jadi receiver atau caller? Caller boleh. Caller, oke. Silakan dimulai Bapak. Saya hanya memberikan clue-nya, nanti bisa improvisasi sendiri. Oke, baik. Silakan dimulai Bapak. Oh, langsung dimulai. Silakan. Good morning, my name is Rakana Rashad from Japanese language department. Can I speak to Miss Imas, please? Wait a moment. Maaf Pak, tadi Bapak jadi receiver atau caller Pak? Caller. Oh my God. Maaf, tadi ada misunderstanding ya. Iya, maaf. Saya akan mulai ya Bapak. Oke, saya receiver ya Pak. Oke. UNJ. Wait a moment. Oke, sorry. Good morning, UNJ. May I help you? Good morning, my name is Rakana Rashad Nurrahman from Japanese language department. Can I speak to Miss Imas, please? I'm sorry, sir. She's not available. Do you want to leave a message? Oh, okay. Okay, thank you for the info. Pak Rakana agree untuk leaving a message. Jadi Bapak meninggalkan pesan. Okay. Okay. I will leave a message to her. Okay, message. Untuk bagian ini, Bapak bisa menggunakan ekspresi yes please, lalu dilanjutkan dengan pesannya. Yes please, can you tell her, misalnya. Okay. Okay, yes please. I'll leave a message about there will be a meeting with Japanese department at 10 a.m. Oke, good. Saya bantu ya Pak. Bapak bisa menggunakan istilah ini, ekspresi ini. Yes. Please tell her we have a meeting at berapa tadi Pak? Jam berapa? 10 a.m. 10 a.m. Oke. Yes, please. Could you tell her that we will have a meeting at 10 a.m. Okay. Okay, can you repeat that, Pak Rakana? Yes, please. Could you please tell her that we'll have a meeting at
be 10 a.m. in the morning? Sorry, sir. Could you repeat that, please? Oh, okay. Could you tell her that we'll have a meeting at the 10 a.m. in the morning? All right, then meeting at 10 in the morning. I'll pass the message to her. Oh, thank you very much. You're welcome, sir. Oke, thank you Pak Rakana. Sekali lagi ya, sebelum kita ke breakout room, supaya nanti ada gambaran ini seperti apa sih dialognya. Mau volunteer, silakan volunteer. Volunteer artinya mengajukan diri sendiri atau perlu saya tunjuk lagi? Oh, oke. Saya minta Mbak Dima, boleh nggak? Mbak Dima. Oke, Mbak Dima belum ada respons ya. Saya akan panggil Mbak Atia. Ya. Oke, Mbak Atia, ayo coba kita dialognya ya. Ini Mbak Atia boleh improvisasi. Mbak Atia jadi receiver, saya jadi caller ya. Ya. Boleh, oke, silakan. Mbak Atia sebagai receiver boleh dimulai. Ya, sorry Miss, apa Miss? Iya, Mbak Atia jadi receiver. Ya, oke. Silakan dimulai. Wenjie, good morning. May I help you? Yes, it's Imas from FBS. Can I speak to Ibu Liliana? I'm sorry, ma'am. Mr. Liliana in a meeting right now. Do you leave a message? Yes, please. Could you please tell her that we will have a meeting at 1 p.m. today? All right, ma'am. Pardon me. Did you say you are meeting? I'm sorry. Sorry, Miss. Pakai istilah itu boleh nggak apa-apa. Mbak Dima udah betul Kak, tinggal dilengkapi saja. Sorry, Miss. Kenapa, Miss? Tadi kalimatnya sudah betul Mbak Dima. Mbak Dima boleh menggunakan did you say, lalu dilanjutkan dengan informasi yang Mbak Dima mau konfirmasi. Iya, Miss. Boleh, sudah betul tadi. Yes, please tell apa? Sorry, Miss. Dari ulang boleh nggak, Miss? Boleh. Silakan saya. Grogi jadinya. boleh. Wenjie, good morning. May I help you? Yes, this is Imas from FBS. Can I speak to Ibu Liliana? I'm sorry, ma'am. Ma'am, Miss Liliana is in meeting right now. Do you want to leave message? Oh, yes, please. Please tell her that we will have a meeting at 1 p.m. today. Miss, jam berapa, Miss? Oh, 1 p.m. Okay. All right, ma'am. Pardon me, did you say you want to meeting 1 p.m.? Yes, that's right. Will noted. I will make sure she gets your message. Okay, thank you. May I please, sir? Okay, my pleasure. My pleasure. Yeah, my pleasure. I'll make sure she gets the message. Okay, thank you. Ini, wait a moment. Tadi saya sebenarnya ngobrol sama Mbak Dima atau Mbak Tia sih? Iya, Miss. Mbak Tia ya? Oke. Thank you sudah dibantu. Nah, sekarang nanti kita akan bagi menjadi breakout room. Ekspresi yang satu-satuan tadi bisa diulang lagi, tapi jika memang mau langsung ke dialog ini, silakan Bapak Ibu langsung ke dialog ini berimprovisasi sendiri. Saya ulang sebentar untuk review ekspresinya ya. Untuk answering the call, ucapkan salamnya good morning, lalu identifikasi unitnya apa, FBS, good morning, FBS, may I help you? Lalu untuk answering the call-nya, identify yourself. This is Imas from FBS. Can I speak to Ibu Liliana?
Lalu informing she is not available bisa menggunakan I'm sorry, she is not available now. Lalu bisa juga menggunakan I'm sorry, she is in a meeting now. Itu saja juga boleh. Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Lalu kalau mau agree di sini agree ya. Yes, please. Can you tell her? Could you tell her? Can you tell her that we will have a meeting at 1 p.m. Lalu sorry, ma'am, could you repeat that? Atau bisa juga, sorry, did you say meeting at 3 p.m. atau 1 p.m.? Lalu responsnya bisa betul, bisa salah kan? Yes, please. Kalau yes, that's right. Kalau jawabannya betul. Kalau ternyata harus dikonfirmasi, it's langsung disebut. Misalnya, did you say at 3 p.m.? I'm sorry, it's 1 p.m. Jadi langsung diperbaiki. Responsnya lalu, well noted atau alright, well noted atau alright, lalu I'll make sure she gets your message. I'll make sure she gets your message. I'll pass that on to him. I'll pass that on to him atau her. Lalu thank you dan responsnya my pleasure atau you're welcome. That's all ya. Sekarang kita bagi menjadi kelompok. Nanti akan dibantu oleh Peter untuk membagi jadi 2 kelompok. Peter, silakan dibagi. Baik, terima kasih Memi Mas. Ini total pesertanya ada 10, yakni akan dibagi menjadi 2 room. Oh, oke. Untuk dibaginya secara genap ya? Ya. 4 dan 6. Akan dibagi secara genap. Bagi Bapak dan Ibu yang telah menerima undangannya bisa langsung diterima ya. Apabila tidak sempat untuk menerima, boleh dilihat di menu toolbar di bawah. Ada breakout, bisa dibuka dan join ke room yang sudah disediakan. Baik, mohon ditunggu Bapak Ibu. Yang sudah join ada 5 orang. Iya. Bu Oh Imas, ini, saya pindah ke sini boleh ya? Oh, Namanya ini Bu Yayu. Huh? Saya tadi sekarang nggak ada suaranya, saya nggak dengar apa tadi yang dibicarakan. Saya live dari situ, Oh, saya iya. kembali. Jadi ganti ini boleh ya? Iya boleh. Ini Bu Yayu ya. Bu Yayu nanti saya akan Ya. share lagi screen-nya untuk review. Hari ini nanti sebetulnya akan saya berikan dialog yang improvisasi yang tidak ada isinya, tapi saya berikan clue-nya saja. Harus mengucapkan kalimat yang bentuknya seperti apa. Saya izin share ya. Baik. Terima kasih Bu Imas. Ya. Oke, ini dia. Saya berikan contohnya dulu yang di sini. Oi. Kita berarti yang dalam kelompok dulu ya, yang sudah ada dialognya. Siapa yang mau duluan? Kita pakai yang ini dulu sebagai contoh. Ada yang mau volunteer duluan? Seperti ini. Iya? Saya coba boleh ya Bu Imas? Oke, Bu Yayu dengan siapa satu lagi? Bu Imas. Oh, oke, sure. Oke, Bu Wiwi dan wait sebentar ini balik lagi. Bu Imas. Mau Bu Yayu mau jadi siapa? Ralin boleh. Tadi Mbak Wiwi saya dengar dikit-dikit samar-samar kayaknya pernah Ralin deh. Saya Agnes ya. Iya. Agnes, Mbak ya Ralin, saya Agnes. Ya boleh. Iya, Oke, ini suaranya clear nih. Senang aku. Oke. Mulai Mbak Yai. Saya gedein dulu tulisannya nggak kelihatan. Dev Studio. Good morning. May I help you? This is Agnes Monica from Agnes Zeus. Is Mr. Eric Nam in production available?
I'm sorry, ma'am. Mr. Nam is Yang in bayar. a meeting. Yeah. I'm sorry, ma'am. Yes. Mr. Nam is in a meeting right now. Do you want to leave a message? Yes, please. Tell him I'll call back later to talk about the budget of our project. All right, ma'am. Pardon me. Did you say you... Aduh, ini kok menceng-menceng ya? Pardon me. Did you say you live from You are. Agnesius? Did you say you are? Say you are from Agnesius? That's right. Well, not. Your message. Thank you and thanks for your help. My pleasure. Baik, saya akan drill beberapa kata ya, Ibu Yayu dan Ibu Wiwi. Ya, Bu. Dua-duanya boleh mengikuti saya ya. Is Mr. Eric Nam in production available? Is Mr. baris kedua, is Mr. Eric Nam in production available? Yang mengikuti siapa, Miss? Miss Dua-duanya Ayu. boleh? Boleh Oh, gitu. dua-duanya? Oke. Oh, betul. Is Mr. Eric Nam in production available? Available. V-nya bukan V tapi V. Ya, available. Jangan bunyinya nggak F banget, nggak V banget, tapi available. Oke. Saya ulang ya. Is Mr. Eric Nam in production available? Is Mr. Eric Nam in production available? Oke, available. Now, bagian yang do you want to leave a message ya? Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? A message ya, Bu. Message. Yes. Message ya, ada Message. Yeah, message. Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Okay, itu that's better. Do you want to leave a message? Nanti depannya boleh digabung juga. Do you wanna leave a message? Do you wanna leave a message? Do you wanna leave a message? Yes, do you wanna leave a message? That's much better. Kita lanjut ke yang ekspresi selanjutnya dari Agnes Monica. I'll call back later. I'll call back later. I'll call back later. I call back later. Later. R-nya tak kebunyi ya, Bu? I call back later gitu, Bu. Later, ya, later. Later. R-nya tetap terdengar ya, Bu? I call back later. Ada yang untuk aksen tertentu tidak terdengar, tapi untuk aksen yang lainnya boleh terdengar kalau yang ini. Jadi ini berbeda dengan could ya. Kalau could kan L-nya dengan aksen apapun, L-nya tidak terbaca. Tapi kalau untuk later, ini seperti water. Water itu untuk aksen tertentu, ada yang R-nya kedengaran, ada yang enggak. Nah, later juga sama. Untuk aksen tertentu, boleh kedengaran, boleh tidak terdengar. I'll call back later. I'll call back later. I call back later. Yes, thank you. Kita ke bagian terakhir. Well noted. Well noted. Itu ed-nya dibaca, Bu. Well noted. Jadi, well noted. Oh, well noted. Well noted. Karena ini kata terakhirnya T. Itu kan NOT. Nah, T-nya itu muncul sebelum ed. Jadi dia dibaca noted. Well noted. Noted. Well noted. Well noted. Noted. Ini yang nggak biasa, Bu Mas. Yang nggak pernah dengar. Well noted. Oh ya, well noted. Well noted. Oke, note gitu kan. Noted, ya, noted juga boleh. Alright, noted.
berarti sudah dicatat. I get it, seperti itu. I got it. I I understand. got it. I understand. Itu dengan noted. Untuk karena ini kan lagi dicatat ya, jadi memang lebih baik sih. I make sure he gets message. Ekspresi selanjutnya, I'll make sure he gets your message. I'll make sure he gets your message. 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 Sebenarnya Kenapa Bu Imas, Ya, yang Bu susah Yayu. itu kadang-kadang message-nya itu E. Ini kalau Bu Imas E-nya Iya, agak A message. ya. Aduh, E-nya agak ke A, ya. Bukan me. Message. Bukan me, tapi me. Me. Message. Bukan Message. me. Jadi walaupun sama-sama E, tapi bunyinya bukan E. Tapi me. Message. I'll Message. make sure he gets. Gets ini kan E juga kan? Gets-nya E. Gets. Ya. Sedangkan message me, bukan me. Beda sama gets. Me. Ini E-nya ngambang ya, Bu? Message. Iya, betul. Ngambang, betul. Ini nggak ada tandanya sih ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ketahuan nih bedanya nih. Iya, ada apostrof atasnya, Bu. Ah iya, itu untuk bahasa yang lain ya, bahasa Prancis misalnya. Iya. Oke. Faculty of Language and Art, good morning. May I help you? May I help you? May I help you? Saya yang caller ya, Bu ya? Sorry. Iya, betul. Pak Renaldi boleh. Boleh diulang nggak, Bu Sony? Yeah. Faculty of Language and Art, good morning. May I help you? Good morning. Renaldi calling from Library UNJ. Could I speak to Miss Ayu? I'm sorry, Mr. Renaldi. Mrs. Ayu is in a meeting right now. Do you want to leave a message? Yes, please. Tell him I will back. Sorry. Ini Ini itunya, Bu ya? Iya, boleh lanjut tadi. Tell her itu sudah betul, Pak. Tell Karena her kan ya. perempuan, Ibu Ayu. Iya, Ibu Ayu perempuan kan. Oke. Saya ulang dulu ya. Iya, boleh. Di agree-nya, Bu ya? Di color. Di color ya. Iya, betul di color. Forward profession is available over there. Yes, please tell him we will have a meeting 10 p.m. Berapa? Apa, Mr. 10 Renaldi? p.m. 10 p.m. Ya. Ya. Mbak Sony kalau nggak jelas tadi Pak Renaldi ngomong apa, langsung aja diulang. Can you repeat that? Jadi ntar Pak Renaldi akan otomatis mengulang, begitu ya? Mau, Bu. Keceplosan. Can you repeat that? Itu langsung aja. Oke. Can you repeat that? Kita ulang dari Pak Renaldi dulu ya. Pak Renaldi yang bagian color agree. Color agree. Yes, please tell her we will have a meeting 10 p.m. Gitu ya, Bu ya? At 10 p.m. At 10 p.m. 10 a.m. Sorry, 10 a.m. Oh ya. Have a meeting at dulu baru angkanya at 10 a.m. At dulu, Bu ya. Have a meeting. We will have a meeting at 10 p.m. a.m. E.m. Sorry. a.m. 10 p.m. Okay. a.m. a.m. Oke. Jadi ulang Bu ya. Boleh dong. Silakan diulang lagi Pak Renaldi bagian agree color. Yes, please tell her we will have a meeting at 10 p.m. 10 a.m. 10 a.m. Okay. All right, Mr. Renaldi. Pardon me. Did you say you have a meeting at 10 a.m.? Okay. Ini apa nih, Bu? Kalau repeat ya, Bu ya?
Respon. Sorry. Oh, tadi ini dia bisa jawabannya yes, karena tadi Mbak Sony sudah menyebutkan dengan jelas. Did you say you have a meeting at 10 a.m.? Berarti Pak Renaldi tidak perlu mengulang karena sudah diulangin tadi sama Mbak Sony. Jadi tinggal merespon saja, yes, that's right, misalnya. Oh, baik. Yes, that's right. Will not. I'll make sure he. Will not it. I'll make sure he gets your message. Thank you for your help. My pleasure. Oke. Ini tadi yang ditelepon sebetulnya Ibu Ayu, bukan? Ibu Ayu perempuan. Enggak, maksudnya yang mau dihubungi Ibu Ayu perempuan kan. Jadi harusnya menggunakan her. Misalnya di bagian receiver ya, I'll make sure she gets the message. I'll make sure she gets the message karena perempuan, atau please tell her, itu bagian caller tadi meninggalkan pesan. Please tell her karena perempuan tadi, please tell her that. Terus responnya adalah I'll make sure she gets. Gitu ya. Boleh kita berlanjut ke peserta selanjutnya ya. Pak Rakana yang baru datang ini karena berpindah ruangan. Pak Rakana dengan Ibu Wait, yes. Sorry. Tadi Ibu Wiwi sudah ya. Bu Yayu saja deh. Tadi Bu Wiwi sudah membantu Mbak Sony kan ya. Lalu sekarang Ibu Yayu dengan Pak Rakana. Oke, then. Oke, siapa yang mau menjadi receiver? Receiver saya boleh. Miss Iya, Yayu. boleh. Miss Yayu jadi apa? Receiver ya, Pak Rahana. Oh, receiver. Oh, baik, saya jadi caller kalau begitu. Kia morning. May I help you? This is Rakana Rashad from UNJ. Can I speak to Miss Nani, please? Sorry, sir. Miss Nani is in on. Kalau tugas luar itu apa, Bu Miss, Bu Imas? Kayak banget. Tugas luarnya dalam artian apa? Bisa juga gini. Lagi dinas luar. Oh, Miss Nani is in a business trip. Miss Nani is in a business trip. Is in a business trip. Kalau misalnya nggak mau nyebutin business tripnya, bisa juga Miss Nani is out of the office. Miss Nani is out of the office. Ini tidak mau menjelaskan Miss Nani di mana, tapi mau menjelaskan is in a business trip. Kalau tidak mau dijelaskan, she is out of the office. She's out of the office. Sorry, sir. She out of the office. Oh, okay. Could you please tell her that we'll have a meeting about our project in 8 a.m. in the morning next Friday? Oh, jawaban saya tadi lagi keluar sih, gimana ya? Bu Yayu bisa lanjut di sini nih, ask for repetition. Oke. Sorry, sir. Can you repeat? Once again. Can you repeat that, please? Can you repeat, please? Oh, Yes, can you repeat that, please? Okay. Could you please tell Miss Nani that we'll have a discussion about our project in 8 a.m. in next Friday? Okay, sir. I will tell her after kalau dia kembali lagi after I'll tell her
Boleh pakai I'll After, tell juga boleh. I'll tell her the message when after, she gets back. after I'll I tell atau after she ends gets back. the meeting. She gets back. She get okay, yeah, soalnya ngerti. Okay, sir. I tell him after she get back. Okay, thank you very much. My pleasure. Oke, saya mau menekankan pada ini penyebutan hari dan jam. Tadi kan we'll have discussion at diikuti oleh jam at 10 a.m. Lalu kalau mau ditambahin hari boleh langsung next Friday. We'll have discussion at 10 a.m. next Friday. Kalau tadi Pak Rakana menggunakan kata in ya Pak. Jadi diganti menggunakan at. Setelah at lalu diikuti oleh jam. Nah, menggunakan in boleh tapi harus diikuti oleh tanggal ininya yang tidak spesifik, tapi kalau tanggal yang spesifik itu menggunakan on. Misalnya on August 8. On August 8 itu tanggal yang spesifik. Kalau in untuk yang tidak spesifik, misalnya bulan in January, in 2021. Kalau untuk time, waktu itu sangat spesifik, jadi menggunakan at. Oke. Oke. Mem masih ke mute, Mem. Thank you. Baik. Sebelum kita tutup, saya mau dengar satu dialog lagi ya. Tadi Pak Renaldi dengan Bu Wiwi akan mencoba dialognya sekali lagi. Apakah butuh clue yang tadi atau mau langsung improvisasi? Boleh clue dong, Bu. Oke, bingung orangnya. Clue-nya dulu. Tapi clue-nya hanya berupa berupa apa. ini saja ya. Sebentar. Ya. Begini boleh? Apakah terlihat jelas, Ya, Bu? ya jelas, Bu Mas. Nanti mulai Pak Renaldi. Pak Renaldi? Pak Renaldi masih di mute suaranya? Mute, ya. Sorry, Bu. Iya, Library silakan. ONJ, Renaldi, may I help you? I am really speaking from FMIPA. Okay, would you like to? May I call Miss Prapti, please? May I speak? Miss siapa? Sorry. May I speak to Miss Prapti, please? Sorry, can you repeat again, Miss? May I speak to Miss Prapti, Suprapti, please? Suprati. Yes. Suprati. Sorry, she is lunch now. She's lunch now. For lunch ya, boy. Sorry. She's out for lunch. Yes, sir. Terus over to leave message Pak Renaldi. Could you leave a message? Do you want? Wanna leave a message for her? Yes, please. I would like to meet her at 2 o'clock for the meeting. Could you pass the message to her, please? Yes, I will give your message to her. I will give the message to her, gitu ya, Bu ya? Sorry. Ya, boleh. Itu boleh kok. Disingkat gitu, Bu ya? Boleh, I'll give the message to her, atau I'll pass the message, atau I'll tell her, itu masih nggak apa-apa, Pak. Oke. I'll give the message
Okay, thank you. Yang ini, Pak Renaldi. Pak Renaldi yang ini. Yang mana Bu ya? Sorry. Yang terakhir, bagian terakhir. Oh, my pleasure, sorry. Oke, my pleasure atau you're welcome juga boleh, atau anytime. Tadi kebetulan Pak Renaldi meminta repetitionnya di awal, nggak apa-apa, kan tergantung. Kalau memang perlu repetitionnya di awal, ya silakan dimajukan di awal. Jadi ini bukan pakem yang harus banget diikuti. Yang ask for repetition boleh ditaruh di mana saja, di bagian yang memang nggak kedengeran. Kayak tadi Pak Renaldi kan nggak kedengeran. Siapa sih yang mau ditelepon? Ya nggak apa-apa, majuin aja ask for repetitionnya di situ. Jadi no problem. Asalkan memang sudah sesuai dengan konteks ceritanya, memang butuhnya itu. Iya, Bu. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Akan saya stop share dulu. Baik, sebelum kita tutup acaranya, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? No. Ada Bu Imas. Oh iya, silakan Ibu Yayu. Kalau mau ngomong suka buntu. Suka Terus buntu. nggak bisa ngucapinnya. Oke. Idenya hilang Bu Imas. Nyari padanan katanya bingung. Oh, kalau begitu memang tipsnya adalah Bapak Ibu menghafalkan satu ekspresi saja untuk satu fungsi tertentu biar nggak bingung. Karena kan Bapak Ibu bukan pada tingkat mahir. Kalau mahir dikasih kayak Yazid nih, dikasih 10 expression dia suruh hafalin semua ya bisa-bisa aja. Tapi kan kalau Bapak Ibu nggak butuh juga kan 10, jadi satu saja. Misalnya untuk membuka, nggak usah mikir yang macam-macam, tapi hafalkan satu saja. May I help you? May I help you? Itu saja. Nanti otomatis ketika harus ngangkat telepon langsung may I help you? Langsung begitu, langsung otomatis may I help you? Jadi setiap ekspresi, setiap tujuan itu hafalkan satu ekspresi saja, satu phrase saja. Jadi misal tadi mau leaving a message, bingung saya ngomong gimana, yang dihafalin satu saja. Do you wanna leave a message? Do you wanna leave a message? Itu saja yang diulang-ulang. Nanti otomatis ketika mau bilang she's not available, do you want to leave a message? She's not available, do you want to leave a message? Akan langsung otomatis keluar ketika yang dihafalkan hanya satu. Nah, Bu Yayu sama Bu Wiwi mungkin akan bingung ketika, aduh saya mau pakai yang mana ya, banyak banget pilihannya. Nah, itulah yang akan menjadi bikin bingung. Karena terlalu banyak pilihan, terusnya mikir, yang mana? Nah, itu jadi pikirannya malah fokus ke yang mana, bukan yang ini. Jadi kalau sudah disetting, yang ini loh, jadi langsung yang ini. Kalau ada banyak kan pilihannya yang mana. Itu akan membuat bingung. Oke, that's it. Bu Mas. Ya, Bu. Biar ngomong boleh dong pas di forum ini supaya buat seru-seruan. Oh ya, kenapa Ibu Yayu? Coba FPS itu ya mengadakan begini setiap pagi gitu ya. Apa kayak cuma kayak gitu. Jadi kita itu ingat gitu. Oh iya. Buat mengobrol ya. Iya. Sekedar apa yang harus dilakukan hari ini gitu doang. Terus setiap hari tapi jadi kita bisa ngomong yang tua-tua segini nggak pikun. Oh iya. Sebetulnya nanti mungkin bisa banyak didiskusikan maunya nih tua-tua Bu Mas. Bisa didiskusikan untuk ini Bu, ketika P2M. Nah kebetulan Ibu Yayu kan kemarin terlewat ya, P2M bahasa Inggris, FBS, anak muda yang pintar-pintar. Oh iya. Padahal Ibu juga butuh ya untuk refreshing, untuk membangkitkan ide lama yang sebetulnya sudah ingat, tapi ternyata lupa gitu ya Bu ya. Bukan nggak sebetulnya ingat, udah tenggelam Bu Mas kalau kayak gini kan buat refreshing. Kami kan biasa cuma di depan komputer seharian 8 sampai 12, kadang-kadang 13 jam, kadang-kadang 15 jam. Nggak ngobrol ya Bu Yayu ya? Ya, jadi saya sama Bapak bisa ketawa-ketawa, padahal kami ini seruangan Bu Mas. Itu nggak pernah ngobrol, curhat jadinya. Nggak pernah ngobrol, karena diam sendiri-sendiri. Nah, kalau dengan gini kan bisa ketawa-ketawa. Oh iya, betul. Ini berarti kebutuhan komunikasi dan sosialnya ya Bu. Amazing ya Bu Mas ya, seruangan tapi nggak pernah ngobrol. Banyakan itu angka Bu Mas, pusing. Bu tadi ngobrol dia marah-marah, saya juga dia marah-marah gitu. Oh, oke. Ada berantem mulu sama Bu ya. Padahal dekat tapinya terasa jauh ya Bu ya. Ya, tapi kalau ada kayak gini kan kami jadi ketawa, jadi nambah imun Bu Imas, nambah imun. Oh iya, amin. Oh iya betul banget Bu. Yang penting sekarang bahagia ya Bu. Iya, saya kemarin ketemu Imas ada kata Pak
kata Pak Wayan, Bu Wiwi logatnya kayak India seketap. Sakit. Ada gunanya nonton film India ya, Bu? Ini yang dari mana coba? Aduh, Pak Wayan bener-bener dah. Ibu Boleh juga Sama tuh ya, direkam Bu tuh Mas ya. Ya Ibu, biar denger, bener gak sih logatnya kayak India tuh? Lucu juga tuh. untuk beberapa aksen memang ada yang mirip India. Ibu suka nonton film India? Enggak lagi kalau nonton film India juga pakai dia kan pakai dubbing ya Mas. Mana tahu saya bahasanya. Sebetulnya memang ada logat negara tertentu yang sangat khas. Jadi makanya Pak Wayan bisa bilang ini logatnya kayak India. Ada yang logatnya Cina, itu Cina, Singlish, Singaporean English itu juga berbeda. Jadi bahasa Inggris tapi dia Cina. Jadi untuk wilayah tertentu bahkan Australia dengan Inggris itu dia bisa berbeda. Contohnya dari kata water. Water. Itu bisa berbeda. Jadi ketika orang Australia ngomong sama orang Inggris belum tentu mereka nyambung. Orang Australia sama orang Amerika ketika ngobrol belum tentu mereka saling mengerti karena Nah, itu kalau pronunciation. kami nggak bisa, nggak apa-apa ya, Bu. Iya, boleh. Tapi pengennya bisa, cuma susah banget ya Allah. Message. Ya masa supaya Jangan massage ya. Jangan massage itu akan berbeda banget. Message. Itu ya Allah, itu Message. Iya. message. sama trainer. The message. Untuk leaving a message berarti message-nya diulang-ulang ya, message. Berarti beda sama masas ya? Beda. Massage ntar minta beneran dikasih pijit. Masas itu memang bener masas ya. Kalau message. Kalau pijat massage bahasa Inggrisnya. Oh, Massage. bukan masas. Massage itu padanan bahasa Indonesianya. Orang Indonesia akan menyebutnya sebagai massage, tapi sebetulnya massage. Massage. Oke, thank you. Terima kasih Bu Imas. Oke, ada lagi? Nanti nggak selesai-selesai kalau saya minta banyak. Nanti akan saya teruskan kepada FBS, siapa tahu nanti bisa lebih rutin atau dari pusat bahasa dari FBS, dari pusat juga sekarang ya, dari UNJ. Bu Yayu, kemarin Bu Yayu ketinggalan satu acara berarti Bu Yayu ya, kan bahasa Inggris ada 2 acara. Enggak kok, saya mulai dari hari pertama itu ikut. Itu di tapi yang kemarin enggak? Training Iya belum. Iya. Karena kami pasti dari fakultas yang dikirim sama Mbak Wi. Yang dikirim pasti anak-anak yang muda kan, yang nanti masih panjang ke sana ya bener sih. Cuma mereka rata-rata yang dikirim itu sudah memang mengajar in English yang anak-anak sekolah internasional gitu. Padahal Ibu juga perlu juga. Kalau ya. saya pikir buat mereka mah kayak garmen laut Mas, mendingan buat kita yang nggak paham banget. Iya, betul. Kalau kami misalnya diikutkan aja sebagai untuk menggali-gali kayak gini ya, kami terima kasih banget sih. Kalau nggak dibatasi kuotanya kami pasti ikut. Kalau bisa pas nggak banyak pekerjaan gitu ikut-ikut kayak gini. Apalagi kalau Sabtu gini kan di rumah. Terima kasih banyak pokoknya UNJ, Bu Imas, Pak Wayan semuanya tim pelatihan ini. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Bu Yayu dan Bapak Ibu yang lainnya juga yang masih sabar sampai dengan titik terakhir ini. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi masukan lain sebelum nanti saya kembalikan kepada moderator? Oke, saya kira tidak ada ya, akan kembali ke moderator. Silakan Yazid. Baik, terima kasih Bu Imas. Seperti biasanya ini kita dapat materi yang menarik banget dan juga seru ya pada meeting hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Imas atas materi yang telah disampaikan. Untuk Bapak Ibu peserta, semoga dengan latihan-latihan yang sudah kita praktekkan selama 3 hari ini, ada yang ikut sampai 3 hari, ya kan? Atau mungkin ada yang baru ikut kemarin atau baru ikut sekarang, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting dengan pelatihan ini nih kita bisa semakin lancar sedikit lah dalam mengangkat telepon dalam bahasa Inggris. Kan saya udah lihat progres perkembangan Bapak Ibu sekalian. Ini ada apa ya? Progresnya itu udah pesat banget gitu. Yang dari awal saya lihat masih terbata-bata, masih belum tahu ungkapan mana yang harus
omongin ya kan. Tapi sekarang udah lancar. Alhamdulillah. Baik, untuk Bapak Ibu peserta sekalian yang ingin melihat link materi untuk hari ini ada di chat box. Kalau ingin melihat link materi dari hari pertama sampai hari terakhir sekarang ini, Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom juga. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada pelatihan hari ketiga ini. Seperti yang sudah saya himbau di awal, kami dari panitia akan mengirimkan link presensi atau tautan daftar hadir di kolom chat box. Diharapkan Bapak Ibu peserta sekalian tidak terlebih dahulu meninggalkan ruangan virtual ini dan mengisi link presensi yang sudah kami sediakan. Baik, bisa diisi dulu link presensinya Bapak Ibu. Apakah sudah diisi link daftar hadirnya, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama. Yang lain ditunggu ya. Sudah mengisi, already filled the form. Oke, thank you very much, Mr. Rakana. Oke, sembari kita menunggu. Sudah mengisi. Oke, terima kasih Mbak Dima. Sembari kita menunggu yang lain. Oke, Mas. Sudah, Mas Iya. Yazid. Oke, sip. Mungkin setelah ini akan kita beri link post test yang akan bisa dikerjakan setelah acara ini selesai. Mungkin Ibu Imas ada instruksi yang ingin diberikan? Baik, Yazid, terima kasih. Di kolom chat box, Bapak Ibu bisa melihat link post test. Ini tes sekali lagi, jumlah soalnya hanya 10, mudah, karena semuanya berdasarkan yang kita pelajari hari ini. Sebaiknya berarti kami tunggu dulu ya, biar Bapak Ibu bisa langsung mengakses linknya, jika ada masalah bisa langsung dikomunikasikan. Diisi sekarang, Bu Imas? Iya, boleh diisi sekarang, Ibu. Itu sangat mudah, Ibu. Insya Allah nanti Bu Yayu bisa. Siap. Baik, sekiranya semua sudah mengisi link post test, kita akan foto bersama dulu ya sebagai sesi dokumentasi. Jadi kepada Bapak Ibu peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya dulu, biar terlihat nih wajah-wajahnya. Ibu Yayu, bagaimana? Apakah bisa? Saya suruh nyalain ini ya. Waduh, Mas. Nggak pakai foto nggak apa-apa ya, Mas? Iya, nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa kalau nggak bisa.
Baik, kepada Peter saya persilahkan untuk memandu sesi foto bersama. Baik, terima kasih Yazid. Baik, foto akan diambil sebanyak 2 kali. Boleh kepada Bapak dan Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Oke. Aja Nani untuk semuanya, Bu Ima. Terima kasih. Juga tim P2M MBS. Terima kasih banyak atas ilmunya. Iya Ibu, sama-sama. Jadi Terima kasih, Mas Aset. iya, langsung saja karena jam sudah siang juga, jam 11 ya kan. Saya selaku pewara pada hari ini akan menutup acara ini, tapi sebelumnya saya meminta maaf apabila ada ucapan, perkataan, atau perbuatan yang kurang berkenan, maka dari itu saya mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian serta partisipasinya selama acara pelatihan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Live ya semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.